Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya guys? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Fuad, gimana kabarnya At? Alhamdulillah telah lolos dari karantina. Alhamdulillah. Jadi kabarnya guys, kemarin tuh Fuad di karantina, ya nggak At? Iya, betul guys. Kurang lebih seperti itu. Di Wisma Atlet. Iya. Tapi Wah, sekarang udah ini ya. Sekarang udah negatif ya. Baru tahu. Masih posisinya, cuman kata dokter udah nggak potensi nular, jadi udah bisa balik. Minta doanya aja dari teman-teman biar cepat negatif, biar bisa balik aktivitas. Pulang-pulang ente jadi atlet apa nih? Pulang-pulang. Alhamdulillah aneh sana senam tiap hari ya. Kayak berubah tuh. Sempet dulu futsal, pindah sepeda jadi senam kayaknya sekarang. Atlet senam. Senam loh di sana ya Allah. Aduh. Oke guys, alhamdulillah Fuad sudah bisa bergabung. Tapi malah justru teman kita satu lagi nih, si Fafa, dia kayaknya kebanyakan deadline dan kebanyakan amanah tugas dari kampus gitu guys. Jadi ya memang lagi minggu-minggu ujian ya guys. Ente nanya kabar Fuad doang di kacau. Sen, lu gimana Sen, kabarnya Sen? Woi. Alhamdulillah khair akhi, khair. Kiki gimana kabarnya Ki? Alhamdulillah baik. Oke, udah gue tanya tuh semuanya tuh. Bisa gitu loh Husen. Aduh guys, kita melihat kabar-kabar di Indonesia ini sedih juga ya. Aneh yang posisi di Turki juga sedih banget gitu loh ngelihat kabar-kabar. Mulai dari bencana alam yang ada di Kalimantan dan Sulawesi, juga kabar-kabar para ulama kita meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga para ulama kita yang meninggal amal ibadahnya diterima ya guys, dan juga husnul khotimah. Amin. Dengan fenomena 2020 kemarin guys, bukan fenomena ya, bahasanya tuh musibah. Husen, kira-kira ada yang pengen ente sampaikan nggak dengan musibah ini? Musibah apa dulu nih? Ada banyak soal musibah ini. Salah satunya musibah para ulama kita yang meninggal dunia. Ya, tentu saja lah, pasti kita bersedih lah ya. Kalau melihat dari media sosial ya, dan juga video-video di YouTube, orang-orang banyak bilang ini salah satu tanda-tanda kiamat guys. Nah, itulah menurut Ane itu adalah pemikiran yang salah sih menurut Ane bilang. Karena apa kita perlu gitu menyalahkan kondisi ini gitu dengan berkata misalkan ini gara-gara negara ini gak diberkahi, atau mungkin kita udah banyak ngelakuin dosa gitu negara ini, atau menyalahkan kondisi pandemi COVID-19 ini gitu. Iya. Seharusnya tuh kita introspeksi diri sendiri. Iya. Apa yang salah dalam diri kita dan ambil pelajaran dalam kondisi saat ini. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dengan wafatnya ulama-ulama di seluruh dunia ini? Apa itu sih? Ani sih berpikir dengan wafatnya ulama di seluruh dunia ini itu pertanda bahwa berkurangnya sumber-sumber daya ilmu-ilmu Islam di dunia. Oh iya. Seperti yang disadap di ketawa lagi. Gak usah formal banget. Santai aja ngobrolnya tuh pakai bahasa ente aja. Bahasa lu ini banget kultum banget. Pidato. Iya makanya itu gue juga pas dengerinnya, makanya gue paling males dengerin abis rekaman kayak gini. Gue sampai sekarang tuh yang diupload gue gak pernah dengerin lagi tuh. Yaudahlah gitu ya dah. Gimana Sen? Tunggu tadi sampai mana ya? Yang hadis Rasulullah. Oh iya, Aneh sih inget hadis terus. Ketawa lagi. Ayo murah nih Bu, banyak ketawanya doang. Kadang tuh gue ngerti poinnya, cuma cara penyampaiannya itu bridging itu namanya. Jadi menuju poinnya itu lu agak susah. Langsung aja gitu loh. Aneh sih jadi inget hadis yang berhubungan dengan wafatnya para ulama-ulama di dunia ini, yang bunyinya tuh ambillah atau pelajari ilmu
sebelum ilmu itu pergi. Dan saat itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin ilmu itu bisa menghilang atau pergi?" Rasulullah menjawab, perginya ilmu adalah dengan perginya atau wafatnya orang-orang yang membawa ilmu, atau yang bisa kita bilang ulama-ulama. Tapi kalau menurut gua sih memang hadis itu benar ya, salah satu tandanya ilmu itu diangkat kan diwafatkannya para ulama-ulama gitu. Cuman ya balik lagi kata yang Husain tadi, kita kan harus sebagai muslim ya harus berpikir positif gitu. Misalkan begini, kita mikir misalkan hari ini misalkan kecelakaan nih gitu. Tapi orang mikir, kalau orang muslim ya, orang mikir kecelakaan, alhamdulillah nih, cuman lecet, masih hidup hari ini. Misalkan cuma lecet di tangan. Jadi kondisi apapun walaupun itu negatif, sebisa mungkin kita sebagai muslim tuh harus ngambil sikap positif di dalam kejadian itu, peristiwa itu, karena pasti ada hikmahnya gitu. Terus yang tadi yang hadis Nabi itu juga, nah itu menurut gua itu juga bisa jadi salah satu penyemangat juga gitu. Penyemangat iman? Penyemangatnya itu buat generasi sekarang gitu. Karena kan biasanya orang yang dapat gelar ulama itu kan ya udah berilmu dan biasanya udah berumur gitu loh. Iya. Sedangkan kita yang masih muda ini kan bisa jadi kapasitas kita lebih. Berarti kita harus menggali potensi diri juga ya. Jadi carilah sumber-sumber ilmu itu yang masih ada, dan kita juga harus bisa jadi sumber ilmu itu gitu. Jadi selain kita ngambil ilmu itu, kita juga harus bisa ngasih ke orang gitu. Jadikan diri kita ini sebagai salah satu sumber ilmu. Iya, kita jadi orang kayak gitu. Kita menjadi garuda terdepan untuk mencari ilmu gitu ya. Bukan menjadi putus asa. Iya, gitu. Betul, setuju dengan Mas Audi. Udah mah banyak musibah kayak gini ya nggak guys? Yeah. Longsor, betul, banjir, musibah alam. Iya, para ulama meninggal gitu kan. Ada aja orang ya meramalkan katanya itu tahun 2021 ada kericuhan. Ini sumpah nggak masuk akal banget nggak sih? Bukan sesuatu yang positif gitu kan ya, tapi sesuatu yang negatif. Kalau lu gimana Ki? Ada yang pengen disampaikan nggak soal ini? Ya menurut aku ya, di dalam agama aja kita gak dibolehin kan buat percaya hal-hal yang kayak gitu. Iya. Karena itu sendiri juga ngasih efek negatif buat pikiran kita. Malah kita tuh jadi parno bakal kejadian yang kayak negara ricuh gitu kan. Itu kita jadi parno dan jadi ngebatasin aktivitas kita gitu. Padahal hal-hal kayak gitu tuh gak akan terjadi gitu. Itu cuma sugesti orang-orang aja. Bisa jadi hal itu tuh tidak akan terjadi, tapi dikarenakan ada 1-2 orang yang bahasanya meramalkan sesuatu itu bisa jadi terjadi, iya nggak sih? Iya, betul. Itu ngeri banget sih. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Ada mau tambahan lagi nggak? Iya, gue setuju banget sih. Asik. Sosokan banget gue buka. Sosokan banget gue bentar. Dari topik gue juga jadi inget kan, karena ini juga masih pandemi COVID gitu kan. Salah satu yang dianjurin itu kan ya jaga jarak, terus pakai masker, cuci tangan. Iya. Menjalankan protokol COVID lah ya. Pemerintah menjalankan protokol COVID gitu. Walaupun yang namanya takdir, ya pasti kita bakal ngalamin gitu. Yang sekarang menurut gue yang kadang jadi problem itu, kita ini pengen kajian nih, misalkan pengen kajian, dan itu ngundang-undang para ustadz-ustadz kita gitu. Nah, cuman kan kondisinya dalam masa pandemi ini kan berbeda. Iya. Jadi resiko buat tertular gitu kan di dalam setiap kajian atau majelis taklim itu kan gede gitu loh. Jadi jangan sampai kita emang pengen belajar, pengen niat dapat ilmu, cuman jangan sampai kita kasarnya bahasanya itu membuat sakit orang lain gitu. Sebenarnya kita boleh tawakal, tapi kita harus berikhtiar terlebih dahulu gitu. Soalnya banyak kan orang yang bilang, kita mah tawakal aja sama Allah, kalau penyakit yang ngasih Allah kok. Kita kan niatnya baik katanya orang-orang gitu kan. Ke pengajian dengan tawakal yang tinggi, tapi dengan lupa dengan ikhtiarnya menjaga protokol yang Syekh Ali Jaber bilang, kita emang nggak bisa mengubah takdir, tapi kita bisa berikhtiar terlebih dahulu gitu kan. Jangan sampai niat kita punya niat kita menuntut ilmu malah justru bahasanya menularkan penyakit kepada para ulama kita gitu kan ya. Iya, jadi ya itu menurut gue juga penting ya untuk ingatkan lagi gitu ya. Jadi jangan sampai semangat kita yang udah berapi-api gitu kan, ternyata itulah yang salah satu yang menyebabkan beliau atau teman kita atau satu jamaah kita itu ada yang tertular gara-gara kita.
Kayak gitu sih. Oke guys, semoga dengan datangnya musibah ini kita menjadi bisa introspeksi diri ke individu masing-masing terlebih dahulu. Lebih lebarnya lagi, semoga untuk bencana alam korban-korban bisa ditemukan dan juga Indonesia kembali pulih. Dan juga tadi Husain bilang jangan sampai kita itu jadi patah semangat, justru itu menjadi booster kita, mood booster kita untuk kembali semangat menuntut ilmu sehingga melahirkan para ulama-ulama di masa depan, melanjutkan estafet para ulama kita yang terdahulu. Oke guys, sekiranya itu aja. Terima kasih untuk berbagi pendapat ya Fuad, Kiki sama Husain. Minggu depan ketemu lagi ya. Thank you guys semuanya. Kita tutup episode ini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.